Bab 405. Sedikit ingatan. Apa yang baru saja dikatakan oleh Stella, sangat jelas ada nada bicaranya saat dulu, apakah ingatannya telah kembali? Stella hanya fokus bermain laptop, dan tidak memperhatikan tatapan mata Kanza yang terkejut. Kanza melirik ke tuan muda yang sedang menelepon, berpikir dalam hati, bahkan tuan muda tidak mempedulikannya, aku mengurusnya hanyalah sia-sia. Kanza dengan putus asa berjalan keluar dan pergi berjemur matahari. Kanza tidak di samping lagi, Stella baru bisa bermain dengan nyaman. Hanya saja, versi sistem yang dipasang ini sudah terlalu tinggi, dia tidak bisa mengoperasikannya. Iya, ini. Lihatlah, tidak ada bayangan lagi. Kamu mengaturnya keluar dulu. Stella memegang lengan William lalu melambai-lambaikannya, dan mengerutkan mulutnya. William sedang berbicara di telepon, sambil berbicara di telepon, sambil menoleh ke sana untuk melihat Stella. Kemudian mengklik laptop untuknya, membuat layar laptop kembali muncul. Panggilan telepon masih berlangsung. Stella dengan segera memeluk laptop dengan bahagia, membelakangi William dan menyilangkan kakinya, lalu mulai bermain dengan sangat nyaman. Ketika William mengakhiri panggilan, dan di saat berbalik melihat Stella, dia hampir saja tertawa. Gadis ini benar-benar sudah terlalu fokus bermain, bahkan sweaternya tergulung ke atas, memperlihatkan setengah pun 9 gung putihnya, dia juga tidak tahu. Laptopku ini, pertama kalinya ada orang memainkan game, apakah kamu tahu? William memtigaluk Stella, lalu mengsatu daun telinganya. Stella merasa geli, menyusutkan lehernya, kebetulan permainan telah berakhir, jadi dia mengembalikan laptop ke William, berkata, aku tidak mau bermain laptopmu lagi, aku kembalikan padamu. William membuka laptop lalu melihatnya, kacau, semua data tadi telah hilang. Pekerjaan semalam setara dengan sia-sia. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Stella memajukan wajah kecil yang beraroma susu ke hadapan William, lalu mengedipkan matanya. Tidak apa-apa. William tersenyum tipis, lalu menutup laptopnya. Sia-sia maka sia-sia saja, juga tidak boleh menyalahkan wanita kecil yang paling dicintainya. Lalu mengapa kamu mengerutkan kening? Jari kecil Stella diletakkan di antara alis William. Selembut nasi ketan, berkata dengan suara yang lembut, jangan mengerutkan kening, jika mengerutkan kening maka tidak tampan lagi. William melingkari pin 9 gang Stella, lalu bertanya dengan suara rendah, kalau begitu aku dengarkan perkataanmu, tidak mengerutkan kening lagi, jadi, apakah aku tampan? Haha. Stella belum menjawab, bip 1R-nya telah dik 1 oleh William. Stella berdiri di lantai, ingin melarikan diri, tetapi pinggangnya dipeluk erat oleh William, tubuhnya bergerak maju ke depan, terlihat seolah-olah dia yang inisiatif mendekatinya. Masih memalukan. C1 uman ini, semakin mengsatu semakin dalam. Bersatu semakin dalam, Stella dibaringkan ke sofa oleh William, seluruh 8-nya menekan ke sana dan sepenuhnya menuju upi Stella. Stella terus bergumam, lengan yang lembut mendorong William, napas semakin berat. Kanza terus-menerus batuk di luar. Melihat sekilas ke dalam rumah, dia terbatuk sebentar. Tidak boleh, bajingan kecilnya ini, jika melihat lebih banyak permainan hangat ini, dia akan merasa sedih. Sungguh, bagaimana tuan muda bisa bersama dengan Stella begitu? Tadi masih melihat tuan muda, mengapa sebentar saja sudah tidak terlihat? Seorang penjaga meletakkan tangannya di dahinya lalu melihat ke dalam rumah. Karena rumah penuh dengan jendela-jendela besar, keadaan di dalam dapat terlihat dari luar. Jika tidak menutup jendelanya, ketika malam hari, keadaan di dalam dapat terlihat jelas. Perkataan orang ini, membuat batuk Kanza semakin kuat. Itu karena, tuan muda memtigaluk wanita, berbaring di atas sofa, tentu saja kamu tidak bisa melihatnya, kamu juga tidak memiliki mata tembus pandang. Ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan, apakah merasa sudah terlalu bosan di rumah? William menggenggam Stella berjalan ke arah luar. Wajah Stella masih memerah, masih belum kembali sadar dari C1 uman panjang tadi. Sedikit tidak alami, sedikit malu. Ya, pergi keluar jalan-jalan juga boleh. Keluar dari rumah,
Sinar matahari menyinari kemari, Stella menyipitkan matanya, begitu berbalik langsung terlihat tatapan sedih Kanza. Benar-benar aneh, mengapa Kanza menatap seperti itu? Juga tidak tahu mengapa, Stella ingin membuat kesal Kanza, jadi dia menjulurkan lidahnya ke arah Kanza, membuat muka jelek. Kanza melihat ini, dia bahkan lebih marah lagi, melebarkan matanya, berpura-pura melambaikan kepalan tangannya. Kemudian, Kanza baru menyadari bahwa keadaan seperti ini, semuanya adalah adegan Stella sebelumnya. Kanza mengejar William, lalu berkata, "Tuan muda, kemana kamu mau pergi?" "Pergi keluar jalan-jalan." Perkataan William memang dikatakan kepada Kanza, tetapi pandangannya terus melihat ke Stella. Kanza sangat jelas terlihat bahwa sekumpulan cahaya terpancar keluar dari mata tuan muda, dan seluruhnya ditutupi hangat pada Tu-8U Stella. "Tuan muda, Anda juga seharusnya pergi ke perusahaan untuk melihat. Sebentar, masih ada banyak hal yang menunggumu. Anda tidak tahu bahwa beberapa hari ini ketika Anda tidak ada, sudah tertunda berapa banyak hal. Jangan pergi jalan-jalan lagi, pergi lihatlah ke perusahaan terlebih dahulu." William mengerutkan kening, dengan sedikit tidak senang, "Mengapa kamu begitu banyak omong kosong? Apakah merasa lidahmu terlalu bosan?" Kanza langsung mencemberutkan wajahnya, lalu menundukkan kepala. Mulutnya sudah mengerut. "Tuan muda, penyakit Stella juga bukanlah penyakit akut, tidak bahaya bagi nyawanya, mengapa Tuan muda terus-menerus bersama dengan Stella? Pria harus lebih mementingkan karir." Kanza mengangkat kepalanya, dan melihat Stella tersenyum puas ke arahnya. Kanza marah seperti seseorang yang suka marah. Kehidupan lalu berutang kepada wanita ini, benar-benar adalah kesialannya. William membawa Stella datang ke pusat perbelanjaan, begitu Stella masuk, dia berkata dengan sedikit aneh, "Aku merasa pernah datang kemari." William melihat sekilas Stella, sekilas yang dalam, lalu berkata dengan ringan, "Mungkin." Kemudian menarik Stella, berjalan-jalan ke sana. Stella seperti seseorang yang tidak pernah melihat dunia luar, melihat apapun terasa sangat baru, sangat menarik. William masih seperti sebelumnya, dengan sekali menunjuk, membeli sepotong pakaian untuk Stella. Dengan begini, terus-menerus menunjuk sampai 30-40 pakaian, Kanza dan beberapa pengikut lainnya membawa begitu banyak tas belanjaan, seperti pedagang kecil yang menjual barang. Mengatakan aku memang sial, mengatakan aku mengikuti Stella, memang sial. Dan memang benar begitu. Kanza membawa puluhan tas belanjaan, sambil berjalan, sambil mendengus pria tampan dan wanita cantik di depannya. Demi berjalan-jalan ini, semua pusat perbelanjaan dalam keadaan darurat. Beberapa lantai pusat perbelanjaan yang luas, sekarang hanya tersisa beberapa tamu, yaitu mereka. Stella sambil memeluk lengan William, sambil menghirup napas dingin dan berseru, tidak bisa menahannya lalu berkata kepada William dengan suara kecil. William, jangan beli lagi, beli begitu banyak, tidak bisa habis memakainya. Selain itu, mereka akan mengatakan di belakang bahwa kita membuang uang." Hati William tergerak. Tadi dia memanggil William dengan sangat alami, sama seperti dulunya. Apakah teringat sesuatu? Stella tertegun, teringat apa? Sebuah kekecewaan terlintas di wajah William, tetapi dengan cepat menyembunyikannya, lalu memtiga erat Stella, berkata dengan dekat. "Tidak apa-apa, jika benar-benar tidak bisa teringat sesuatu maka lupakanlah. Ayo pergi, aku beli teh susu untukmu, apakah kamu sudah haus?" Stella mengangguk dengan keras, "Aku sangat suka minum teh susu." "Aku tahu." William mengatakan dengan pelan, pandangan yang hangat menyelimuti Stella. "Stella, bahkan jika kamu tidak dapat mengingat masa lalu yang manis bersamaku dalam seumur hidup ini, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Selama kamu ada di sisiku saja sudah cukup." Sebenarnya ketika Stella tertidur, William ada mengundang beberapa ahli saraf untuk memeriksa Stella. Beberapa ahli mengatakan bahwa situasi Stella saat ini, juga tidak ada cara untuk dapat memulihkan ingatannya secepat mungkin. Dapat mencoba, membiarkannya pergi ke tempat yang pernah dikunjunginya dulu, atau memutar kembali adegan dulunya, dia mungkin akan teringat masa dulunya. Oleh karena itu, William mencoba untuk memutar ulang beberapa adegan.
Dulunya untuk Stella, misalnya, belanja di pusat perbelanjaan hari ini. Sayang sekali, dia tidak memiliki reaksi apapun. Namun, sudah mencoba yang terbaik sudah bisa. Tanpa diduga, ketika keluar dari pusat perbelanjaan, kebetulan berjumpa dengan Fanny Wang. Oh, kebetulan sekali, aku baru mengatakan ingin datang jalan-jalan kemari, lalu berjumpa denganmu. William, kemarin, aku menunggumu semalaman, mengapa kamu tidak pulang? Fanny Wang bersandar pada mobil mewahnya, menyipitkan mata lalu tersenyum, tatapan matanya mengait William. Dia sengaja tidak melihat Stella, mengeluarkan gaya yang secara langsung mengabaikan Stella, mengangkat dagunya, seluruh tubuh yang sombong. William sedikit mengerutkan kening. Tidak diduga, Fanny Wang masih memiliki keberanian untuk muncul di hadapannya, apakah tidak tahu bahwa sekarang dia perlu melarikan diri? Baik, Fanny Wang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari orang tamak yang tidak pernah puas. William memikirkan sampai di sini, dengan segera wajahnya terlihat sangat datar. Terjatuh dalam P3 lukannya dengan kuat, badan Stella gemetar. William mengambil napas lalu menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat Stella yang ada di P3 lukannya, dia menyadari bahwa raut wajah Stella menjadi sedikit tidak normal. Wajahnya memerah, pupil matanya menyusut, menatap dengan waspada terhadap kemunculan Fanny Wang yang tiba-tiba. Tangan kecil, dengan sedikit ketakutan menggenggam erat lengannya, dan masih sedikit gemetar. Hah? Mengapa Stella melihat Fanny Wang tiba-tiba menjadi begitu emosional? Apakah, sebelum dia kehilangan ingatannya, ada sesuatu tentang Fanny Wang yang sangat merangdolar angnya? Membuatnya, bahkan setelah kehilangan ingatan, ketika melihat Fanny Wang secara tidak sadar akan menolak dan mendiskriminasi. William mulai berpikir. Wajah Stella tiba-tiba menjadi ketakutan. Bab 406. Tiba-tiba hilang kendali. Dia juga tidak tahu mengapa bisa seperti ini, begitu melihat wanita cantik ini, hatinya penuh dengan kejijian dan kebencian. Dia ingin langsung pergi mencakar wajah wanita ini dengan kejam, mencakarnya sampai luka baru bagus. Tetapi, di sisi lain, dia begitu takut pada wanita ini, selalu merasa bahwa wanita ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, Stella penuh dengan perasaan yang rumit, menyusut ke dalam P3 lukan William, ingin menyembunyikan wajahnya. Dia, siapa dia? Stella bertanya kepada William dengan suara kecil dan takut. Dia adalah orang asing yang tidak penting. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. William menghibur Stella seperti itu. Fanny Wang tertawa dingin beberapa kali di sana. Hehe, benar-benar membuat orang gila, apa yang dikatakan William. Mengatakan dia adalah orang asing yang tidak penting. Apa-apaan ini, dia Fanny Wang adalah tunangannya William. Adalah tunangan yang telah melalui upacara formal, tunangan yang memiliki saksi yang tak terhitung jumlahnya. Kamu dengarkan dengan baik, aku Fanny Wang adalah tunangannya William. Apakah kamu mengerti? Fanny Wang berkata dengan marah. Stella menghirup udara dingin dengan kuat, badannya gemetar dengan kuat. Hati William terhentak, tanpa sadar memtigaluk erat Stella, memberinya kehangatan tak terbatas, menasihati, kamu jangan dengarkan omong kosongnya, dia bukan, istriku adalah kamu. Stella mulai menggertakkan gigi atas dan bawahnya, bergemetar. Melihat Stella yang di samping William, matanya mulai berubah warna. Dari hitam dan putih yang terpisah jernih, menjadi berapi dan panas. Seperti virus rabies yang kambuh dalam sekejap. William merasakan sesuatu yang tidak beres. Sudah terlambat. Stella tiba-tiba hilang kendali, seluruh tubuhnya gemetaran, menunjuk Fanny Wang, matanya menunjukkan faktor kegilaan, lalu mulai berteriak, aku benci kamu. Kamu adalah wanita jahat. Aku akan menggigitmu sampai mati. Kamu adalah orang jahat. Kepala William, dalam sekejap langsung meledak. Memarahi Fanny Wang dengan tegas, pergi sana. Jika membiarkanku melihat kamu muncul di hadapan wanitaku lagi, aku akan langsung membunuhmu. Fanny Wang tidak takut, tersenyum ringan, baik, kemarilah, biarkan semua orang melihat betapa tidak dapat diandalkannya keluarga kalian. Tunangan yang baru saja disambut pulang akan dibunuh olehmu, apakah? Kamu mengira kamu tidak akan terkenal?
William, sebenarnya aku sangat mudah diajak bekerja sama, kalau tidak, kita mencari sebuah waktu lalu duduk dan membicarakannya. Aku alias Fanny Wang bukanlah orang yang berpikiran pendek, kalau tidak, kita mendiskusikan sebuah cara yang dapat diterima olehku dan kamu, berkompromi masalah kita berdua sebentar, bersama secara baik-baik dan berpisah secara baik-baik juga. Sudah pada saat ini, kamu masih ingin bersama secara baik-baik dan berpisah secara baik-baik juga. Apakah kamu mengira aku William adalah kesemek yang lunak, membiarkan orang meremasnya dengan asal? Baik, kalau begitu mencari sebuah waktu lalu kita bicarakan dengan baik. Sekarang, kamu pergilah secepat mungkin. Jangan sampai aku tidak memiliki kesabaran lagi, dan langsung membunuhmu. Wajah cantik William mengeluarkan senyum ringan, bahkan membuat orang sebuah syok yang jelas. Hati Fanny Wang sudah kacau, dibuat kacau balau oleh pria cantik. Untungnya dia sudah belajar berpura-pura sejak usia muda, tersenyum ringan, lalu mengangguk, membunuhku. Aku tidak keberatan kamu membunuhku di ranjang besar di saat kita berlibur, hehe, aku pergi dulu. Wanita cantik, aku akan mentraktirmu minum teh lain kali. Fanny Wang tersenyum menawan, lalu masuk ke dalam mobilnya, kemudian di dalam teriakan gila Stella, masih muncul sebuah seringai, lalu melaju pergi. Stella masih sekuat tenaga memberontak di saat William berbicara, berteriak dengan mata merah. Jika bukan para bawahan kelompok hutang lunas yang melingkari, William tidak tahu betapa banyak pejalan kaki yang akan datang kemari untuk melihat Stella. Baiklah, sayang, dia sudah pergi, tidak apa-apa, kamu tenang sebentar. William membelai rambut Stella, B1 birnya menempel di dahinya, mengsatu umnya dengan lembut, lalu menghibur Stella. Huhu. Hanya mendengar Stella mendengus dingin, mengangkat tangannya, piak. Menamparkan William dengan kuat. Sebuah tamparan ini, mengejutkan para bawahan itu sampai seluruh tubuh bergetar. Tuan muda dipukul, ini adalah pertama kalinya mereka melihat. Yang dipukul adalah William, tetapi yang takut akan konsekuensinya malah adalah para bawahan itu. Raut wajah Kanza juga sangat muram. Bagaimanapun, dia adalah orangnya William, melihat William dipukul, tentu saja dia sangat sedih. Tetapi tidak bisa pergi ke sana untuk mengatakan apapun, lagi pula, Stella sekarang dalam keadaan gila. Mata Stella memerah, lalu menunjuk ke hidung William dan memarahi, kamu juga bertiga engsek. Kamu dan dia adalah sekelompok. Kalian berdua bekerja sama untuk membohongi orang. Kalian semua jahat. Aku benci kamu. Aku paling benci kamu. William menggerakkan gusinya yang kebas, lalu tersenyum jahat, meraih tangan kecil Stella, dan memtigaluknya, kemudian berkata dengan tidak peduli, bisa menjadi orang yang paling kamu benci, juga tidak buruk, lebih baik daripada dilupakanmu. Wajah yang kasihan dan tak berdaya terhadap Stella itu, membuat Kanza yang melihatnya juga merasa sangat sedih. Stella sudah tidak bisa mendengar perkataan apapun lagi, dia tampak seperti anjing rabies yang sudah menggila, menundukkan kepala, lalu membuka mulut dan menggigit lengan William. Sat. William menegangkan tubuhnya, lalu sedikit mengerutkan kening. Gadis ini, gigi kecilnya cukup kuat. Tuan muda, kamu buat pingsan dia. Kanza sudah tidak bisa tahan lagi, berjalan ke sana dengan panik, ingin menarik pergi Stella, tetapi malah dihentikan oleh mata ganas William, berdiri di 2 meter jauhnya, menghela napas tanpa daya. William membiarkan Stella menggigit lengannya, terus menundukkan kepala, melihat gadis kecil itu dengan tatapan penuh cinta. Stella sudah menggigit sampai lelah, melepaskan William, lalu berteriak tanpa terkendali. Kamu bertiga engsek. Aku benci kamu. Aku akan membunuhmu. Aku sangat benci kamu. Mengapa kamu membohongiku? Mengapa? Tiba-tiba, suaranya menghilang, matanya terpaling sesaat, lalu tubuhnya tiba-tiba melemas. Stella. Berkat reaksi cepatnya William, langsung meret engkul pin 9 gangnya, memtigaluk Stella yang pingsan itu ke dalam pesatu ukannya. Stella, Stella. William mengerutkan alis yang indah itu, lalu menatapi Kanza dengan marah, menyalahkan, semua karenamu, apa yang kamu teriaki tadi. Kamu mengejutkannya. Benar-benar.
Menggigitku beberapa kali juga tidak akan apa-apa, gigi dan mulutnya yang kecil. Ulang. Panggil dokter. Kanza membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa, hanya terbodoh. Di sana. Mengapa menyalahkanku? Aku benar-benar difitnah. Dia pingsan, sama sekali tidak ada hubungannya denganku, oke. Sial. Mengikuti Stella, memang sial tak terbatas. William dengan panik memtiga-luk Stella masuk ke dalam mobil dengan cepat, wajah yang gelisah itu, adalah sesuatu yang belum pernah dijumpai Kanza sebelumnya. Tuan muda yang dulunya, baru disebut bebas, baru disebut keren. Leher yang terangkat ke atas, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam pandangannya. Jangankan wanita yang nangis demi dia, pingsan, bunuh diri, ataupun mati, dia bahkan tidak pernah melihatnya sekilas pun. Itu baru adalah tuan muda mereka yang dingin dan kejam. Sekarang, sekarang tidak mengungkitnya juga tidak apa-apa. Benar, bahwa di dunia ini satu hal akan ditaklukkan oleh satu hal lainnya, tuan muda yang begitu luar biasa, mengapa bisa jatuh cinta kepada seorang gadis yang begitu bodoh. Sekelompok orang terburu-buru kembali ke rumah, beberapa dokter sudah berada di sana dari awal, di sisi ini Stella sudah digendong ke atas kasur oleh William, dan di sisi lain dokter sudah menghubungkan berbagai alat ke tubuh Stella. William berdiri beberapa meter jauhnya, mengerutkan kening melihat ke gadis kecil itu dikelilingi oleh berbagai kabel dan tabung, hatinya tidak bisa menahan untuk tegang. Sakit hati. Sangat kasihan terhadap gadis ini. Setelah itu, William berada di ruang belajar, dan berdiskusi dengan beberapa ahli untuk waktu yang lama. Kanza setelah lewat beberapa saat pergi melihat Stella sebentar. Meskipun dia terus memarahi Stella begitu membuat orang khawatir, tetapi sekarang dia sudah terbiasa perhatian kepadanya, Kanza mengikuti tuan muda juga mulai belajar mengkhawatirkan gadis ini. Stella disuntik penenang, jadi tetap tertidur pulas. Dalam tidurnya, dia tiba-tiba menangis, wajah kecilnya berkerut, dan menangis dengan liar. Tidak. Stella mengepalkan erat tangannya, lalu seluruh tubuhnya gemetar. Ada apa? Aku berada di sini, ada aku yang menemanimu, ada apa dengan ini? William menggenggam tangan Stella, mendekatinya lalu mengelus dahinya dan mengsatu pipinya dengan lembut. Kalian membohongiku, aku benci kamu. Stella bergumam, di bawah kasih sayang William, secara bertahap emosinya menjadi tenang, dan secara bertahap kembali tertidur. William menatap Stella untuk waktu yang lama, hati, begitu berat seperti sudah membeku. Melihat wanitanya seperti ini, sedikit demi sedikit melemas, dia sangat ingin menggali lubang besar di langit. Memikirkannya untuk waktu yang lama. Ketika William berjalan keluar dari kamar, sedikit kelelahan, menggosok hidungnya, lalu berkata kepada Kanza, siapkan mobil. Baik. Kanza terbiasa menjawab dengan tegas, setelah selesai menjawab dia malah bingung. Sudah begitu malam, apa yang akan dilakukan untuk menyiapkan mobil? Siapkan mobil, kita akan mengirim Stella kembali ke sekolah. Oh. Mengapa? Kanza melebarkan matanya, tanpa berkedip sekalipun. William menghela napas yang panjang, hari ini, dokter mengatakan bahwa sekarang dia lebih cocok untuk hidup di lingkungan yang normal, membuatnya dalam keadaan tenang, dengan begini lebih baik untuk otaknya, dan juga baik terhadap tubuhnya. Oh, seperti ini. Kanza bergumam, tetapi tetap menatap tuan muda. Mengirim pergi Stella, apakah tuan muda rela? Melihatnya, wajah William penuh dengan keraguan. Bab 407. Stella dijaga olehmu dulu. Pada akhirnya, William masih mengendong Stella yang tertidur pulas, memtiga-luknya dengan erat, dan naik ke mobil yang sudah disiapkan. Ketika Kanza mengetuk pintu, Lina dengan rambut yang berantakan, dan mata yang hanya terbuka sedikit celah. Hoam. Siapa? Jika hanya bertanya jalan, aku menjamin akan menghilangkan fungsi $3 ualmu. Anjir, sudah begitu malam dan masih ada orang yang mengetuk pintu, Beet Engsat. Kanza berdiri di depan pintu, mendengarkan perkataan Lina yang ganas, hatinya langsung gemetar. Benar-benar berkat tuan muda, wanita yang begitu ganas ini, bagaimana dia bisa menikmatinya? Secara umum, sifat wanita yang ganas,
biasanya permintaan di atas kasur juga sangat terbuka, sangat kuat. Tuan Lai sangat kasihan, pasti sangat sering memberikan asupan, sangat melelahkan. Kanza sedang berpikir sembarangan, pintu terbuka, Lina memelototi Kanza satu mata, sepertinya masih dalam keadaan setengah sadar, dia saling menatap dengan Kanza selama beberapa saat, kemudian baru sadar. Haha, kalian. Sudah jam segini, mengapa masih kemari? Oh, jangan. Beritahu aku bahwa yang dibungkus seperti bacang itu adalah Stellaku. William takut Stella kedinginan, sesaat pun tidak boleh, jadi langsung mendorong Lina yang terbodoh di sana tanpa perasaan, kemudian Meng 9 endong Stella melangkah masuk ke dalam kamar. Di dalam mata William, tidak ada orang yang layak mendapatkan perhatiannya, selain Stella seorang. Lina masih membuka lebar mulutnya, dengan terbodoh memandang Kanza yang di luar pintu. Kanza hanya bisa mengangkat bahunya, lalu berkata tanpa daya, teman baikmu itu kambuh lagi, lebih gila daripada anjing gila. Tuan muda kami sangat menyedihkan, ikut menderita. Dokter mengatakan mengantarnya kembali, dia baru bisa sedikit membaik, perhatikan, itu membuatnya tetap dalam keadaan tenang. Lina baru menarik napas dingin, menggaruk kulit kepalanya dan berjalan masuk ke dalam kamar. William akan menjadi ayah yang baik, membereskan Stella dengan baik, sangat cocok. Lina yang melihatnya juga tercengang. Benar-benar tidak menyangka, seorang Presiden William di grup satu jiwa, bahkan masih bisa begitu perhatian dan teliti. William duduk di samping kasur, melihat Stella yang tertidur dengan hening, melihatnya sangat lama, ketika Lina bersandar di kusen pintu dan ingin tidur, William baru bangkit dengan tidak rela. Sudah mengganggumu, aku pamit terlebih dahulu, Stella dijaga olehmu dulu, jangan meran 9 sangnya, aku harap staminanya akan lebih membaik ketika kembali. Jika ada masalah telepon aku atau boleh telepon Kanza. William menulis nomor telepon dirinya dan Kanza di sebuah kertas lalu menaruhnya di atas meja. Lina menganggukkan kepala, baik, kalian pergilah, memang sudah menggangguku, aku sedang mimpi basah, mengganggu mimpi basah seseorang adalah perbuatan yang tidak bermoral, apakah kamu tahu itu? Jangan khawatir, Stella mengikuti, semuanya pasti akan baik-baik saja. Jangan lupa mengisi pulsa untuk ponselku, kalau tidak aku tidak akan meneleponmu, dan melaporkan keadaan Stella. Lina tiba-tiba mengoceh dengan tajam, kemudian mengantar William keluar, lalu dengan tidak sungkan menutup pintu. William berdiri terbengong di depan pintu, ada sebuah perasaan kehilangan jantung. Kanza melihat William mencemberutkan bibir, benar-benar, masih ada wanita yang begitu bertebal muka seperti ini. Tuan muda, menurutmu, bagaimana Tuan Lai masih bisa bertahan dengan Lina? William menghela napas, berjalan menuju mobil dengan tidak senang. Sambil berjalan, sambil berkata dengan datar, hubungan antara pria dan wanita, mana ada tentang aturan. Mungkin saja, Lina yang bertahan dengan Lai. Apakah kamu tidak melihatnya, akhir-akhir ini, Lai sangat terburu-buru seperti anjing yang memanjat dinding. Oh garis bawah Kanza tertegun, anjing yang memanjat dinding. Tuan muda, bahasa Anda sangat tajam. Sangat akurat. Sangat jelas. Terutama di saat Anda menggunakan wajah dingin dan berkata dengan dingin perasaan gembira, itu baru disebut syok. Keesokan harinya, Bos William kembali ke tempat kerja secara resmi. Grup 1 jiwa berduka. Presiden William yang bertindak cepat dan kejam kembali lagi, kehidupan tahun baru mereka telah berakhir. William, akhirnya kamu telah kembali, kamu tidak tahu, beberapa hari ini di saat tidak ada kamu, aku hampir terdesak sampai mati, jika kamu masih tidak kembali, aku akan langsung mengobarkan diriku, dan menyisakan tulang-tulang saja. Chandra menyeka keringat dinginnya, dengan wajah penuh kerinduan. Merindukan kembalinya Bos William, bukan merindukan William. William menurunkan pandangannya, dengan cepat melirik ke dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan sebelumnya, tanpa mengangkat kepalanya, mengabaikan gaya Chandra yang kasihan itu, lalu berkata dengan datar. Ada apa, kamu alias wakil presiden langsung memimpin bawahan, dan masih ada orang yang membantah. Bukankah begitu? Para karyawan ini begitu melihatmu tidak ada. Semuanya menindasku karena temperamanku baik, hari ini masalah ini,
Besok masalah ini, akhir-akhir ini disiplin perusahaan semakin longgar. Apakah kamu tahu Kak Suchen, tidak tahu jatuh cinta dengan pria mana akhir-akhir ini, setiap hari tidak berada di perusahaan, setiap hari meluangkan waktu pergi keluar, benar-benar sudah gila. William masih datar seperti biasanya, sudah dengan cepat membagi dokumen yang diurus menjadi beberapa jenis, lalu meletakkannya di samping, dokumen yang telah lewat mulai ditanda tangan, berkata, "Oh, bukankah kamu bisa langsung mengambil beberapa sebagai contoh pelajaran dan tinggal memecatnya? Tingkat kewibawaanmu, Wakil Presiden Chandra." Memecat siapa? Aku masih belum mengatakan akan memecat siapa, di sini sekelompok orang mengelilingiku sambil menangis, apakah aku harus berendam dalam tangki air sepanjang hari? Chandra baru menyadari, posisi pemimpin, bukan sembarangan orang yang bisa melakukannya. Dia menyadari bahwa dia alias Chandra tidak cocok menjadi seorang pemimpin, dia paling cocok mengikuti William menjadi wakil presiden, dan masih melakukannya dengan baik. Menjadi pemimpin, jika tidak ada beberapa kemampuan, maka akan berumur pendek. Out. William mendengus dari dalam rongga hidungnya, termasuk telah menjawabnya. Pintu terbuka, terlihat sebuah wajah putih Kak Suchen yang berjalan masuk, dia tersenyum sampai matanya membentuk satu garis, "Presiden William, senang sekali Anda sudah kembali, kami semua sangat merindukanmu, Presiden William, kopi." William tidak melihat Kak Suchen, hanya berkata dengan malas, "Aku dengar kamu sedang kasmaran." "Ah, siapa yang mengatakannya? Tidak ada." Wajah Kak Suchen malu-malu. William baru mengangkat kepala dengan perlahan, lalu menatap Kak Suchen dengan datar, dan berkata dengan perlahan, "Apakah berencana menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya? Jika memiliki rencana ini, katakanlah padaku lebih awal, sehingga aku bisa merencanakannya." "Ah, oh garis bawah oh." Kak Suchen langsung tersambar petir di sana. Terbodoh beberapa detik, Kak Suchen baru dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Presiden William, aku tidak akan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, seorang wanita, harus memiliki karir dan tujuan diri sendiri, kalau tidak akan terlalu tidak berkedudukan di mata pria, aku akan tetap bekerja di posisi ini." "Oh, begitukah? Kalau begitu bekerjalah dengan baik." "Baik, Presiden William." Kak Suchen benar-benar ketakutan sampai sekujur tubuh berkeringat dingin, bahkan berjalan pun tidak sanggup, dengan gaya tidak nyaman berjalan keluar dari kantor presiden, begitu kembali ke ruang sekretaris, seluruh tubuh lemas di tempat duduknya. "Tuhan, apakah aku masih hidup?" Begitu dewa akhirat kita kembali, dengan segera udara berubah. Sangat menakutkan. "Semuanya bersemangatlah, Bos William kita telah kembali, semuanya berjaga-jaga terhadap diri kalian sendiri." Semuanya mengerti perkataannya, bahkan tidak ada orang yang menoleh dan berbicara sembarangan. Wibawa William, dapat dibayangkan. Begitu Kak Suchen keluar, Chandra mengangkat kepalan tangannya, berkata, "Yeay. Tawa kemenangan, bro, akhirnya aku bisa mengembalikan amarahku." William malah terjatuh dalam pemikiran yang mendalam, setelah beberapa saat, dia baru bertanya kepada Chandra, "Menurutmu, apakah perkataan Kak Suchen tadi masuk akal? Wanita, harus memiliki karir dan tujuan sendiri, baru merasa dirinya ada kedudukan." "Ah, kamu bertanya padaku." Wajah Chandra tertegun, menunjuk hidungnya sendiri, tak berdaya tertulis di wajahnya. "Presiden William, aku adalah pria perjaka yang masih belum pernah berhubungan. Hal ini, kamu bertanya padaku, bukankah kamu sedang mengejekku?" "Benar." Detik berikutnya, William melambaikan tangan, lanjut menundukkan kepala dan melihat dokumen, lalu berkata, "Sudahlah, lebih baik bertanya pada diriku sendiri daripada bertanya padamu, kamu bahkan tidak tahu struktur seorang wanita, bertanya padamu sangatlah konyol, kamu keluarlah." Chandra menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, lalu berteriak, "Hei! Tidak boleh begitu merendahkan orang. Siapa bilang aku tidak tahu struktur wanita? Aku tahu. Tentu saja aku tahu semuanya." William mengangkat pandangannya dengan malas, "Oh, kamu tahu. Kamu tahu itu dari wanita mana? Katakan namanya." Chandra tercengang, setelah beberapa saat, baru mengeluarkan kata dari mulutnya, "Di buku pelajaran biologi."
kemudian melarikan diri dari kantor presiden. William tertegun sesaat, kemudian memegang dagunya, lalu mulai tertawa kecil. Chandra si bocah ini, sangat lucu. Setelah Chandra berjalan keluar, setengah jam kemudian, wajahnya masih tetap dalam keadaan memerah. Dia semakin memikirkannya semakin marah, dia merasa, tadi, dia diejek oleh William sekali, dihina sekali. Struktur wanita, struktur wanita. Ah! Chandra memutarkan kursinya, tangannya tanpa sadar memegang sebuah pena, melihat keluar jendela, tiba-tiba teringat seorang wanita, Sally. Tiba-tiba teringat dia pada malam itu, tubuh yang tanpa apa-apa. Ah! Chandra berseru, kemudian menundukkan kepala dengan malu, melihat celananya sendiri. Wah, dia bahkan hanya memikirkan tubuh orang lain, dan sudah mendapatkan reaksi pria. Chandra merasa malu. William menekan tombol telepon kantor sekretaris, Kak Suchen, pesan tempat di Kiyu, siang hari, 2 orang. Suara Kak Suchen masih seperti biasanya sangat antusias, baik, Presiden William. Ketika Stella bangun, dia bertanya tanpa sadar, William, sudah jam berapa? Dulunya, dia selalu bertanya kepada Audi sudah jam berapa? Sudah jam setengah 10, bukankah sudah waktunya untuk bangun, nona mudaku? Bab 408. Kita berdua bertukar rasa. Lina sedang menaruh bedak di wajahnya, lalu memiringkan kepalanya ke arah Stella. Ah! Stella terkejut, bangkit duduk dengan bodoh, melihat Lina, lalu bertanya dengan terkejut, kenapa kamu ada di sini? Apanya yang di sini, di sana? Ini adalah sekolah, asrama mewah kita berdua. Bukan sarang cinta kamu dan William. Benar-benar, apakah kamu sudah tersadar sepenuhnya? 0 Asrama sekolah. Bagaimana bisa? Stella menoleh dengan kaget, melihat ke sekeliling sebentar, lalu tersadar, ini memang adalah kamarnya di asrama. Dia, di mana dia? Stella bertanya dengan langsung. Katakanlah, orang yang kamu tanyakan adalah siapa? Apakah dia wanita atau pria? Ini bukanlah obrolan Kiki, aku tidak tahu jenis kelamin orang yang kamu tanyakan. Lina selesai menaruh bedak, lalu mulai menyisir rambutnya. Stella menggembungkan pipinya, lalu bergumam dengan tidak senang, sangat keji, kamu jelas-jelas tahu siapa yang kubicarakan. Di mana William? Lina dengan cepat melirik sekilas Stella, tampaknya gadis ini bukan sedang kambuh, bahkan bisa inisiatif menyebut William. Oh, dia sudah pergi, semalam dia mengantarmu kemari lalu pergi. Dia adalah bos besar, hal yang akan dilakukan sangat banyak, tidak mungkin akan menemanimu sepanjang hari, selain itu, setidaknya kamu juga termasuk seorang mahasiswi di tahun pertama, oke, jangan selalu berpikir untuk bolos. Stella sedikit kecewa, karena William yang mengantarnya kembali dan juga tidak berada di sisinya. Hihi, kamu masih bisa mengatakan aku bolos. Kamu sendiri. Sudah jam setengah 10, mengapa kamu masih di asrama? Mengapa kamu tidak pergi masuk kelas? Lina langsung melempar sisir ke arah Stella, Stella yang terkejut langsung mengambil selimut untuk menjadi penghalang, menghadapi Lina, dia tidak berani sembrono. Dasar bocah. Bukankah aku sedang menemanimu? Tidak tahu berterima kasih. Stella mengibaskan bendera putih kecilnya, berkata dengan kasihan, aku tahu, Kak Lina, aku sudah salah, maafkan aku. Lina tersenyum puas, melompat ke tempat tidur, lalu menarik wajah Stella, menatap Stella dengan mata lebar, lalu bertanya, apakah perasaanmu baik? Apakah kamu merasa tubuhmu tidak nyaman? Stella menggelengkan kepala, semuanya baik, jangan khawatir. Melihat riasan tebal Lina, Stella tidak bisa menahan untuk bertanya, oh, kenapa kamu berdandan begitu genit? Aku pergi berkencan. Pergi berkencan dengan siapa? Polisi kecil, masih bisa siapa lagi? Ah, bukankah kamu sudah baikan dengan Lai? Begitu mendengar nama Lai, wajah Lina langsung berubah menjadi marah, menggertakkan giginya lalu menggertak, jangan menyebutkan dia lagi, aku bahkan mempunyai niat untuk membunuhnya. Si Beet-engsat itu, hampir saja membunuhku. Stella dengan rambut yang berantakan seperti anak-anak,
lalu mendengarnya dengan tidak mengerti, "Apa maksudmu?" Lina memalingkan matanya, "Bajingan ini memaksaku hari itu, sama kejamnya seperti musuh. Setiap kali membenamkanku sampai sengsara. Membuatku sangat kesakitan, bagaimana aku memohonnya, dia tetap seperti seekor serigala, hampir saja membunuhku. Aku sangat benci padanya. Memangnya dia pikir siapa dia? Seorang raja. Dia telah bermain dengan wanita lain, dan tiba-tiba ingin mencoba punyaku, lalu setelah datang dengan sewenang-wenangnya terhadapku, dia menganggapku sebagai apa?" Lina berkata dengan sama sekali tidak merasa malu. Stella malah mendengar sampai keringat dingin. "Tolonglah, kakak, topik pribadi semacam ini, bisakah kamu sedikit mengendalikan pembicaraannya?" Stella memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, sepertinya William jahatnya juga sangat kejam di atas kasur. Dia menangis, namun dia tetap membujuknya lalu mengsatuumnya, masih tetap masuk ke dalam dan membuatnya. "Haha, adakah?" Otak Stella tiba-tiba terbodoh sejenak. Itu hanyalah ilusi, kan? Sejak kapan dia dan William seperti itu, sering bercinta? Bahkan otaknya terlintas sebuah gambaran, begitu hangat, begitu familiar. Stella membulatkan matanya, langsung terbengong. Beberapa gambar yang seperti nyata dan juga ilusi, sering membuat Stella kebingungan. "Sudahlah, ayo cepat beres-beres. Hari ini, aku akan membuat polisi kecil itu mengeluarkan banyak uang, membiarkan dia mentraktir kita makan besar yang mahal." Mata Stella berkobar api kegembiraan sejenak, lalu redup lagi, dan berkata dengan pengertian, "Kamu juga jangan terlalu menyiksa polisi kecil itu, aku lihat orangnya lumayan baik, sangat jujur, selain itu, dia adalah seorang polisi kecil, gajinya juga tidak banyak, kamu jangan menggalinya sampai miskin." "Wah, gadis, begitu perhatian dengannya. Apakah kamu menyukai dia? Apakah memerlukanku untuk membantumu menjodohkan?" "Pergi. Omong kosong apa?" Lina tersenyum jahat, "Tidak apa-apa, kita berdua bersama siapa? Sumber daya saling berbagi adalah seharusnya. Kalau tidak begini saja, aku berikan polisi kecil kepadamu, lalu kamu berikan bos William kepadaku, kita berdua bertukar rasa." Wajah Stella sepenuhnya memerah, meraih bantal lalu melemparkannya ke Lina. "Lina, kamu tidak tahu malu." Aku tahu, wajahku ini, aku paling mau, Benol Kongku tidak mau, berikan kepadamu untuk memukulnya, hahaha." Kedua gadis itu bersenang-senang, setelah selesai mandi, kemudian menunggu polisi kecil datang menjemput mereka untuk pergi makan. Stella bertambah kebiasaan buruk lagi, dia terus-menerus melihat ponselnya saja. Lina tidak bisa menahannya lagi, berteriak kepadanya, "Hei, walaupun itu adalah ponsel baru, kamu juga tidak boleh begitu memamerkannya, bukan? Kamu telah melihatnya 10 kali dalam semenit ini." Stella mencemberutkan bibirnya lalu mengerutkan alis, tanpa sadar bergumam. Mengapa dia tidak mengirim pesan kepadaku, atau telepon? Apa yang dilakukannya? Lina dengan langsung terkejut, menoleh melihat gaya Stella yang kebingungan, lalu menyemangatinya. "Sudah zaman seperti apa, tidak zaman pria yang mengejar wanita lagi, jika kamu merindukannya, kamu bisa meneleponnya saja." Stella memelototi Lina sekilas, lalu menyangkal, "Kenapa aku harus merindukannya? Jangan bicara sembarangan." Lina memegangi kepalanya yang pusing. Orang yang kehilangan ingatan benar-benar memalukan. Dulunya jelas-jelas mengakui pernah menyukai William, sekarang malah berbalik, tidak mengakuinya. Stella berguling-guling di atas sofa, pada akhirnya masih tidak bisa menahan diri, membuat pesan teks ke William. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah sedang sibuk?" Tidak, hapus-hapus. Tulis seperti ini, seolah-olah aku sangat merindukannya. Pada siang hari, ada orang yang mentraktir Lina makan, bagaimana denganmu? Memikirkannya, menekan telepon dengan liar lagi, menghapus perkataan ini. Seolah-olah dia memaksanya untuk mentraktirnya makan, terlalu memalukan. Setelah berulang kali, sebuah pesan teks pun tidak terkirim. Pada akhirnya, Lina tidak bisa tahan lagi, mengambil ponsel Stella, mencari nomor telepon William dan meneleponnya, kemudian meletakkannya di tangan Stella. Jika ada perkataan langsung dikatakannya saja,
aku juga ikut lelah denganmu ketika melihatmu mengedit pesan teks, benar-benar. Mana seperti wanita yang pemberani. Stella menangis diam-diam. Lina, aku bukanlah orang yang memiliki keberanian, tidak sepertimu, pergi ke kantor polisi tanpa rasa takut, sebelum pergi, masih membawa pergi seorang polisi kecil baik sebagai matras. Dalam keadaan tertekan, William menjawab telepon. Suaranya sedikit tergesa-gesa, sepertinya sangat bersemangat. Halo, Stella. Yah, ini aku. Hehe, sudah bangun. Apakah sudah sarapan? Aku tidak sarapan, hanya minum sedikit susu. Ketika Stella mendengar suara S3 si William, otaknya langsung menjadi kosong. Tiba-tiba, dia sangat ingin berjumpa dengan pria ini, tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk menjumpainya. Otaknya sangat kacau. Mengapa tidak sarapan? Sarapan sangat penting, sekarang tubuhmu yang paling penting, kamu biarkan Lina menjawab telepon, aku mengirim uang kepadanya bukan membiarkanmu minum susu dengan perut kosong dan melewati sarapan. William sangat jelas sudah mulai marah. Stella dengan terburu-buru menjelaskan, bukan salahnya, aku yang bangun terlalu siang, ketika bangun sudah hampir jam 10, jadi tidak ingin sarapan. William sangat jelas sudah mulai marah. Stella dengan terburu-buru menjelaskan, bukan salahnya, aku yang bangun terlalu siang, ketika bangun sudah hampir jam 10, jadi tidak ingin sarapan, sekaligus bersama makan siang saja. Oh iya, teman polisi Lina akan mentraktir kami makan pada siang hari, apakah kamu mau ikut? Pada akhirnya, Stella mengeluarkan pertanyaan ini dengan gemetar. Selesai mengatakannya, dia segera merasa tidak pantas, kemudian menambahkannya lagi, sebenarnya seperti ini, beberapa hari ini telah menyusahkanmu. William mengarah ke jendela lalu tersenyum diam-diam. Mata yang seperti laut dalam, saat ini tersembunyi sebuah gelombang kegembiraan. Gadis ini, mulai merindukannya. Sayang sekali, aku tidak punya waktu luang hari ini, pada siang hari ada klien penting, tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak lain hari saja, lain hari aku yang akan mentraktir Lina dan polisi kecil itu. Stella mulai kecewa, juga hanya bisa bergumam, ya, baiklah, kamu pergi sibuk saja. William mendengar kekecewaan Stella, segera dengan tergesa-gesa berkata, Stella. Iya, kenapa? Ada masalah apa lagi? Stella. Suaranya menjadi sangat rendah, lemah, lembut. Tidak bisa digambarkan yang membuat hati tergerak. Detak jantung Stella mulai berdebar kencang. Iya, kenapa? Stella, aku sangat mencintaimu. Stella mengambil napas dalam-dalam, terbengong di sana sambil memegang elpone versi terbaru, seluruh tubuh terbodoh di sana. Detak jantung sudah tidak bisa dikendalikan dari awal, sudah menjadi kuda liar. Kamu, aku, itu, kamu. Dalam sekejap, Stella tidak tahu harus berkata apa. Pengakuan cinta langsung seperti ini, dia merasa jantung yang berdebar cepat, dan panik, tetapi entah kenapa merasa sangat familiar. William merentangkan bibirnya, tersenyum tipis, bukan cinta biasa, tetapi sangat-sangat-sangat cinta, cinta yang tidak bisa lebih intens lagi.